Legenda Tanjung Lesung. Alkisah. Dahulu kala hiduplah seorang pengembara yang bernama Raden Budo, berasal dari Laut Selatan. Ia tinggal bersama kuda dan anjing kesayangannya. Kemanapun ia pergi, kedua peliharaannya selalu ikut. Suatu ketika Raden Budog bermimpi bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik rupawan. Wajah gadis itu selalu membayangi pikirannya. Mimpi itu terasa nyata baginya. Akhirnya ia pun memutuskan untuk mencari keberadaan gadis itu. Sebelum pergi, ia mengajak kedua peliharaannya, yaitu anjing dan kuda. Ia pergi menunggangi kuda kesayangannya dan anjingnya sebagai petunjuk jalan. Setelah beberapa waktu, ia belum juga menemukan gadis itu. Mereka mendaki bukit dan melewati jalan berbatu. Namun, ketika tiba di Gunung Walang, tiba-tiba kuda kesayangannya terjatuh. Raden Budog pun ikut terjatuh. Mereka berguling-guling di lereng gunung. Sekujur tubuhnya dipenuhi dengan luka. Setelah beberapa saat mengurus lukanya, Raden Budog memutuskan untuk beristirahat sejenak. Setelah cukup beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Raden Budog melihat pelana kudanya sobek. Pelana itu tidak bisa digunakan lagi dan akhirnya Raden Budog berjalan kaki dan menuntun kudanya. Raden Budog pantang menyerah demi menemukan gadis impiannya. Rasa lelahnya sirna setiap ia memikirkan gadis itu. Di tengah perjalanan, tiba-tiba turun hujan sangat lebat. Meskipun hujan masih turun, Raden Budog tetap ingin melanjutkan perjalanannya. Ia tidak ingin membuang-buang waktu. Diambilnya selembar daun untuk melindungi tubuhnya dari hujan. Hujan juga tidak kunjung reda, malah bertambah lebat. Langit sangat gelap dan petir menyambar-jambar. Hari pun sudah mulai malam. Keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan dan sampailah ke sebuah pedesaan. Sesampainya di pedesaan tersebut, mereka mendengarkan suara tumbukan lesung yang sangat merdu. Dicarinya suara itu. Suara tumbukan itu ternyata berasal dari permainan lesung yang dimainkan oleh para gadis. Salah satu dari gadis itu parasnya paling cantik dibandingkan dengan gadis yang lainnya. Gadis yang paling cantik itu bernama Sri Pohaci. Ia tinggal bersama ibunya yang bernama Nyi Siti. Sri Pohacilah yang pertama kali menemukan permainan lesung. Ia mendapatkan ide karena ia senang menumbuk padi. Permainan lesung ini dinamakan ngagondang. Di desa itu sudah menjadi tradisi bermain ngagondang. Ketika melihat Sri Pohaci, jantung Raden Budog langsung berdebar-debar. Gadis itu adalah gadis yang muncul dalam mimpinya. Raden Budog terus memperhatikan permainan lesung dan gadis itu. Sri Pohaci pulang dan Raden Budog melihatnya masuk ke dalam rumahnya. Raden Budog lalu memberanikan diri mengetuk pintu rumah Sri Pohaci.
Pintu rumah itu dibuka oleh Nyi Siti. "Ada apa, Tuan?" tanya Nyi Siti. "Maaf, saya pengembara yang kebetulan lewat di sini. Saya membutuhkan tempat untuk bermalam. Bolehkah saya menumpang semalam di sini?" "Maaf anak muda, bukannya tidak boleh mengizinkan untuk bermalam di sini. Tapi aku seorang janda dan tidak tinggal berdua dengan anak gadisku. Tidak baik kami menerima seorang laki-laki untuk menginap," jawab Nyi Siti. Raden Budog memohon dengan sangat kepada mereka agar mengizinkan. Dan Nyi Siti serta Sri Pohaci pun mengizinkannya. Mereka berkenalan dan akrab. Tak lama kemudian mereka menjadi sepasang kekasih. Awalnya Nyi Siti tidak merestui hubungan mereka karena tidak mengetahui asal-usul Raden Budog. Namun ia melihat putrinya sangat mencintai lelaki tersebut. Sri Pohaci dan Raden Budog selalu memainkan ngagondang, yaitu memukul lesung. Sampai saat ini, permainan lesung selalu digunakan oleh masyarakat setempat. Dan inilah asal mula Tanjung Lesung.